Pak, apa sebenarnya perbedaan perubahan nama, perbaikan redaksional, dan pembetulan nama dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil? Ada yang disebut juga dengan pembetulan tanpa permohonan. Ya. Dan ada pembetulan dengan permohonan subjek akta, kan seperti itu ya Pak? Nah itu tuh perbedaannya seperti apa Pak? Apakah sebenarnya memang ada petunjuk pelaksana ataupun juknis yang lebih detail lagi gitu Pak, yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mendasari kami nanti bisa duduk bersama misalnya, seperti itu. Apa yang harus ditangani oleh pengadilan, apa yang tidak perlu ditangani oleh pengadilan. Jadi seperti apa contohnya yang namanya perubahan, contohnya yang namanya pembetulan. Ya, gini misalnya. Dokumen kependudukan itu kan masyarakat juga sering mengajukan mengenai perbaikan tahun kelahiran, perbaikan tempat kelahiran, bahkan seperti itu. Apakah itu yang termasuk harus membutuhkan penetapan pengadilan juga, Pak? Podcast Badan Peradilan Umum kembali lagi menyapa kita semua pada pagi hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, datang jauh-jauh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hari ini hadir bersama-sama dengan kita Bapak Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bapak Dr. Andes Ahmad Sudirman Tafipiono, Magister Manajemen Master of Arts. Tapi hari ini beliau ingin disapa dengan sebutan Bapak Tafip, begitu ya Pak? Ya, betul. Selamat datang ke podium Pak. Podcast Badilum hari ini kita akan berbincang tentang banyak hal seputar judul kita hari ini adalah dokumen kependudukan dan penetapan pengadilan Pak. Ya, jadi untuk mengantarkan perbincangan kita hari ini, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa di lapangan sepertinya ada banyak perbedaan pandangan gitu Pak, dalam prakteknya juga tentang pengertian daripada perubahan nama, pembetulan maupun perbaikan redaksional daripada dokumen kependudukan yang selama ini menjadi bagian daripada tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Ya Pak, itulah yang mengawali hari ini kita akan berbincang secara sederhana. Tetapi juga mungkin bukan sekedar hanya berbincang, tapi mau belajar juga dari Bapak ya Pak ya. Pak, apa sebenarnya perbedaan perubahan nama, perbaikan redaksional, dan pembetulan nama dalam literatur kependudukan dan pencatatan sipil? Makasih Mbak Sinta dan Sobat Podium semua yang saya hormati. Ada dua hal sebenarnya ini. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan nama, dan yang kedua adalah terkait dengan pembetulan nama. Jadi tadi yang redaksional itu bagian dari pembetulan itu. Nah, mengenai perubahan nama itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan sipil yang harus dilaporkan untuk apa? Untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu ada aturannya, itu apa? Setelah ada penetapan pengadilan negeri. Ini sudah diamanatkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang di sana intinya adalah di ayat 1, di sana menyebutkan pencatatan perubahan nama itu dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berada. Nah, itu. Kemudian di ayat 2-nya di sana disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana tadi di ayat 1 itu wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana. Instansi pelaksana ini adalah Dinas Dukcapil. Yaitu instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sebenarnya paling lambat 30 hari sejak diterimanya
salinan penetapan pengadilan negeri. Siapa yang menyampaikan ke dinas, yaitu penduduk tersebut. Nah, kemudian berdasarkan laporan itu, maka Dukcapil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Ini satu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembetulan nama. Pembetulan nama itu termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada di pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, di sana bunyinya kira-kira ya, saya nggak hafal betul. Kalau para hakimnya hafal betul, kalau saya nggak hafal betul ya. Yang bunyinya kira-kira dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pembetulan nama, kemudian tadi ada redaksi-redaksi yang satu itu bagian dari itu. Jadi ada dua ya. Kira-kira itu Mbak Sinta. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, hanya ada dua sebenarnya nomenklatur yang dikenal. Satu perubahan, satu lagi adalah pembetulan ya Pak. Ya, tidak dikenal itu justru perbaikan redaksional adalah bagian daripada pembetulan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita baca Pak, dalam beberapa literatur juga, undang-undang, Permendagri, seperti itu, dan Perpres, ada yang disebut juga dengan pembetulan tanpa permohonan. Ya. Dan ada pembetulan dengan permohonan subjek akta, kan seperti itu ya Pak. Nah itu tuh perbedaannya seperti apa Pak? Pembetulan nama dengan permohonan itu dilakukan jika ya ada persyaratnya ini. Jika akta pencatatan sipil itu sudah diserahkan kepada pemohon, ya kan? Itu ada diatur di dalam pasal 86. Permen 100, Permen itu maksudnya Permendagri, maaf saya harus lengkap. Permendagri 108 tahun 2019 yang berbunyi di sana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI itu saja gitu kan. Jadi pencatatan itu harus dari permohonan dari subjek akta. Itu yang pertama. Kemudian pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil itu dengan permohonan dari subjek juga mungkin dari yang ada di luar negeri, WNI yang ada di luar negeri. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, kemudian juga ada yang tanpa permohonan dari subjek yang ada di Indonesia dan juga dari subjek yang ada di luar negeri. Nah, kemudian pembetulan nama tanpa permohonan itu tanpa permohonan. Itu jika akta pencatatan sipil yang diterbitkan belum diserahkan. Bedanya tadi ya, kalau dengan permohonan adalah ketika dia sudah diserahkan, kalau yang tanpa permohonan adalah belum diserahkan kepada pemohon. Contohnya misalnya ada pencatatan sipil, sudah dicetak atau siap diterbitkan, tapi belum diserahkan ke pemohon. Ternyata setelah diteliti oleh petugas itu kan, ada kesalahan, keliruan, maka dapat langsung dilakukan pembetulan oleh petugas Dukcapil. Itu kira-kira. Sebenarnya kalau dari yang Bapak jelaskan, sesederhana itu sebenarnya pembetulan nama itu tadi ya Pak ya, pembetulan dokumen kependudukan. Ya. Nah, pertanyaan yang mungkin sering muncul itu justru adalah pada prakteknya terjadi perbedaan gitu loh Pak di antara hal-hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksananya seperti Permendagri, seperti itu. Karena kadang-kadang kami mengalami keadaannya masyarakat datang, justru kita sampaikan menurut undang-undang, Permendagri segala macam itu dapat dilakukan langsung dengan petugas daripada Dinas Kependudukan. Ternyata ada pandangan yang berbeda di lapangan seperti itu, Pak. Nah, itu yang makanya akhirnya kami berpikir apakah sebenarnya memang ada petunjuk pelaksana ataupun juknis yang lebih detail lagi gitu, Pak, yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mendasari kami nanti bisa duduk bersama misalnya seperti itu. Ada atau tidak Pak juklak ataupun juknis yang mendasari hal tersebut? Ada. Jadi begini, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi di Dukcapil itu semua sudah lengkap.
dari undang-undang sampai yang paling detail, yang paling rinci adalah Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan di Permendagri itu semua sudah sangat terperinci. Tidak perlu diterjemahkan dengan apa lagi, nggak ada sebenarnya itu. Sudah ada. Misalnya misalnya nih, kalau kita baca misalnya di Pasal 87 misalnya, Permendagri nomor 108 tahun 2019, itu diatur tentang bagaimana pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil misalnya. Itu sudah sangat detail di sana. Jadi ada regulasi Permen 108 itu tahun 2019 yang tadi saya sampaikan, itu sudah sangat detail mengatur mengenai bagaimana sih tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kira-kira seperti itu. Itu kan tadi kalau misalnya Bapak sampaikan demikian, Pak. Kemarin tuh kita kalau misalnya dalam grup WhatsApp gitu, beberapa kali muncul gitu. Ada, oh di wilayah Jawa ini sudah bisa. Nah gitu kan Pak, kabupaten ini bisa. Tapi yang di tempat kami nggak bisa. Nah seperti itu Pak gitu loh. Nah itu bagaimana Pak agar nanti ke depannya kita tuh bisa satu pemikiran gitu loh Pak, pandangannya agar nanti tidak membingungkan masyarakat juga gitu Pak. Ini yang bingung ini siapanya nih? Masyarakatnya atau di pengadilannya? Masyarakat yang selalu lebih dahulu pergi ke Dukcapil. Nanti Dukcapil mengarahkan ke pengadilan. Ya, jadi begini. Memang saya punya keyakinan memang bahwa pekerjaan sosialisasi itu adalah pekerjaan yang never ending. Ganti pejabat, harus diberitahukan lagi. Ganti orang-orang dari kecil ini nggak ngerti, begitu terus dewasa dia mengalami masalah. Dia juga mungkin belum tahu. Sehingga memang kami juga terus selalu melakukan sosialisasi dimanapun, di provinsi, di kabupaten, dimanapun. Kami juga aktif melakukan Dukcapil menyapa masyarakat. Saya sendiri sering melakukan itu. Di samping itu juga untuk menyamakan pandangan di Dukcapil, kami ada forum-forum yang namanya Dukcapil Belajar. Seluruh Dukcapil kita kumpulkan, diajari. Tapi kan ya tadi, pejabat itu selalu berganti dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mohon bantuan juga nanti dari teman-teman di jajaran pengadilan untuk juga membantu kami agar masyarakat kita memang berbeda-beda ya level pendidikannya, pengetahuan dan lain sebagainya, itu lebih paham mengenai itu. Sampai dengan sekarang ini Pak, sejujurnya kalau seperti di Pengadilan Negeri Garut sendiri itu sudah 200 lebih permohonan baru sampai dengan sekarang 200-an seperti itu Pak. Mungkin di pengadilan-pengadilan lain ada yang lebih banyak lagi dan itu hampir semua mengenai ini Pak, pembetulan nama gitu kan seperti itu. Saya harus mencontohkan begini Mbak Sinta. Apa yang harus ditangani oleh pengadilan, apa yang tidak perlu ditangani oleh pengadilan. Jadi seperti apa contohnya yang namanya perubahan, contohnya yang namanya pembetulan. Ya, ini misalnya. Perubahan, misalnya namanya nama saat ini misalnya adalah ditulis dia namanya Agus saja misalnya. Kemudian dia mau merubah namanya, bisa menambahkan kata di belakangnya, satu kata misalnya. Agus siapa? Agus Taufik misalnya. Maka yang seperti ini namanya perubahan. Maka dia harus ke pengadilan. Tahapan pengadilan dulu ya untuk betul. Yang pembetulan begini. Yang pembetulan. Jadi begini, misalnya nama Edi. Didengarnya Edi Rahmat misalnya ya. Edi Rahmat, tulisannya kayak apa dia? Bisa EDI, ya kan? Bisa EDY, bisa EDDI, bisa EDDY. Ini kan? Nah, sehingga mungkin penduduk ini, ketika dia menuliskan, ketika dulu melaporkan di Dukcapil namanya EDI, kemudian di ijazahnya bunyinya adalah EDY, sehingga beda kan ini. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Ini yang namanya ini yang perlu dibetulkan. Kita mengikuti dua-duanya bisa. Apakah mengikuti ijazah atau ijazahnya yang mengikuti data yang ada di Dukcapil. Itu yang namanya pembetulan. Ini contoh simpel saja itu. Ya, perbedaannya sebenarnya atas sekali ya Pak ya. Iya, betul. Cuman mungkin selalu aja dapat diartikan berbeda-beda di lapangan Pak. Mungkin yang harapan itu Pak setelah nanti kita berbincang-bincang seperti ini,
podcast ini dapat ditonton oleh seluruh warga pengadilan gitu, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, dapat diketahui apa langkah konkret yang dapat dilakukan jika ternyata nanti mereka hanya ingin pembetulan tapi diminta untuk mengajukan penetapan pengadilan lagi gitu Pak. Seperti apa Pak kira-kira langkah konkret yang dapat diambil? Langkah konkretnya ya tadi seperti misalnya nanti teman-teman para hakim misalnya akan disarankan saja si penduduk itu yang model begini nih itu cukup dibetulkan ke Dinas Dukcapil. Tentu harus ada komunikasi yang baik ini. Ini kuncinya kan komunikasi nih. Komunikasi yang baik dengan Dukcapil atau mungkin juga nanti dengan kami yang ada di pusat sehingga kami bisa beritahukan di Dukcapil mana yang misalnya belum clear dan clean kan gitu kan. Maka seperti itu. Tapi saya malah menyarankan itu barangkali nanti untuk juga perlunya secara institusi. Kita mungkin perlu ada kerjasama yang lebih baik lagi. Mungkin itu saran kami. Jadi sebenarnya Mahkamah Agung itu sudah pernah ada kerjasama dengan Dukcapil. Dengan, kalau nggak salah dengan Badilum, Badilak itu sudah ada. Dalam bidang apa pada waktu itu Pak? Dalam kerjasama pemanfaatan data. Dan ini kami mendorong kembali ya untuk satu. Karena saya baca tadi pagi itu MOU-nya juga sudah habis. Jadi ada dua. MOU antara pimpinan kami dengan Pak Menteri di Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung, terus nanti ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara kami di Dirjen Dukcapil dengan salah satu mungkin sekretaris Mahkamah Agung untuk bagaimana memanfaatkan datanya Dukcapil sehingga nanti teman-teman jajaran di pengadilan itu sudah lebih mudah untuk bisa mengakses dan lain sebagainya. Jadi data Dukcapil sekarang ini kan sudah diakses oleh 6.153 lembaga. Itu hampir semua sudah mengakses. Karena sekarang kan sudah musimnya seperti itu. Jadi kami menyarankan strongly gitu ya, untuk itu bisa segera dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan kami di Dukcapil untuk bisa melakukan itu. Kalau kita lebarkan lagi sebenarnya ada ceritanya yang harus kita juga kerjasamakan nanti di dalam kerjasama itu bisa juga terkait bagaimana ketika banyak sekarang harus dilakukan isbat nikah misalnya. Itu kami sedang mendorong bagaimana agar isbat nikah itu banyak dilakukan dan nanti bersatu dengan Dukcapil sehingga status anak menjadi lebih clear and clean. Lebih jelas. Lebih pasti ya Pak ya, kelihatannya seperti itu. Kira-kira begitu. Karena sekarang ini juga di mal-mal pelayanan publik itu sebenarnya selalu ada pengadilan, ada juga Dukcapil. Sebenarnya bisa bergandeng di sana ya Pak, di mal-mal pelayanan publik ya Pak ya. Betul. Sangat senang sekali ternyata Bapak itu memiliki hasrat yang sama dengan asal muasal daripada kenapa podcast ini kita selenggarakan ya Pak. Bagaimana agar ada memory of understanding gitu mengenai hal yang sehubungan dengan dokumen kependudukan dan penetapan pengadilan itu keterkaitannya pada dokumen kependudukan yang mana saja yang akan perubahannya itu memerlukan penetapan pengadilan. Seperti itu ya Pak ya. Karena sesungguhnya kadang-kadang menjadi dilema di pengadilan itu, masyarakat merasa sudah bayar kan Pak, panjar perkara permohonannya, dan mereka sering merasa kalau sudah bayar panjar itu kami harusnya sudah berhak langsung mendapatkan penetapan pengadilan yang mengatakan mengabulkan. Jadi ketika kita berani mengatakan menolak seperti itu atau tidak dapat diterima, mereka merasa kayak pengadilan ini nggak melayani dengan baik. Itu mungkin yang akan menjadi stigma yang kurang baik juga gitu Pak, kalau selalu berulang kali pengadilan yang seolah-olah menolak permohonan mereka tentang perubahan nama yang sebenarnya merupakan pembetulan nama saja, seperti itu. Nah, beberapa kali juga saya seperti tadi Bapak sampaikan sudah membaca juga mengenai kebijakan satu data kependudukan itu ya Pak ya. Yang tadi Bapak sampaikan juga sudah banyak sekali user lembaga yang menggunakan data-data daripada Dukcapil begitu Pak. Nah, itu juga waktu itu saya berpikir juga kenapa ya gitu kan kok belum ada misalnya kita bersama di bidang hal itu gitu. Nah, kalau boleh kami mengetahui Pak gitu. Sekarang ini kan masyarakat memiliki kecenderungan anak sakit mau berubah nama, gitu Pak. Kadang-kadang ada namanya keberatan, ada yang seperti apa. Nah, apakah boleh sambil dalam bincang-bincang ini kami juga mempelajari nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam kebijakan satu data kependudukan ini sehubungan dengan adanya mungkin masih budaya lokal lah yang menganggap sakit itu adalah
beban sehingga namanya harus dirubah segala macam. Bagaimana kira-kira menstimulasi agar masyarakat itu dapat mengetahui kita sedang menjalankan program ini loh Pak, gitu, kebijakan satu data. Kalau misal, saya selalu bilang kepada masyarakat, kalau kamu berulang kali berubah nama, ini kapan selesainya urusan kita dengan kebijakan satu data ini? Seperti itu Pak. Boleh Pak, kami dicerahkan mengenai hal tersebut. Satu data aja ya. Ya. Karena kalau mengenai keinginan untuk merubah nama itu kan kadang-kadang ada budaya-budaya tertentu yang kita agak susah ini kalau budaya-budaya. Tapi kalau mengenai satu data, oke. Satu data itu adalah sebuah inisiatif pemerintah. Untuk apa? Untuk mendorong pengambilan kebijakan itu berdasarkan data. Nah, gitu. Itu apa namanya? Kalau kita bicara mengenai data kependudukan, atau pendudukan ya, bukan data yang lain, maka source of truth-nya itu, sumber kebenaran data kependudukan itu hanya ada di Dukcapil. Betul. Apa itu? Ada yang namanya nomor induk kependudukan, NIK. Ya kan? NIK di sana sekali diterbitkan dia berlaku seumur hidup, apapun yang terjadi NIK adalah itu. Sehingga kalau kita tahu NIK seorang, maka kita sudah tahu nah, jauh datanya dia itu. Dan NIK itu menurut undang-undang digunakan untuk semua kepentingan. Data Dukcapil yang ada NIK-nya itu digunakan untuk semua kepentingan. Di antaranya, saya sebut di antaranya nih, di pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 24 tahun 2013. Undang-Undang 6 tahun Undang-Undang 23 tahun 2006 juga ada sama gitu. Itu menyebutkan di sana bahwa data kependudukan Dukcapil itu digunakan untuk semua kepentingan, di antaranya adalah 1. Pelayanan publik. 2. Perencanaan pembangunan. 3. Alokasi anggaran. 4. Pembangunan demokrasi. Dan yang kelima adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 5 hal saja ini adalah sepertinya sudah semuanya. Dan itu harus menggunakan datanya Dukcapil. Ini undang-undang ini. Nah, di sana kuncinya clue-nya adalah NIK itu. Dan clue berikutnya adalah untuk bisa menggunakan ini, untuk bisa memanfaatkan ini, maka tadi perlunya lembaga-lembaga itu kerjasama dengan Dukcapil. Itu urut-urutannya. Panjang ceritanya, saya bisa cerita panjang, tapi intinya kira-kira seperti itu. Jadi jangka panjang itu sebenarnya jauh sekali ya Pak, mencegah juga penyelundupan hukum segala macam, makanya NIK itu harus menjadi pegangan yang paling utama ya Pak dalam dokumen-dokumen selanjutnya kan seperti itu ya Pak ya. Tadi itu berarti kita sudah belajar cukup banyak ya, Sobat Podium, dari semua yang dipaparkan. Tadi di awal Bapak bilang tidak menguasai, tapi ternyata hafal semuanya. Luar biasa sekali, sampai kepada hal-hal yang sifatnya detail ya Pak. 5 hal yang barusan disampaikan yang merupakan kebijakan dari satu data kependudukan seperti itu. Baik sekali bagi kita untuk memahami bahwa pemerintah sedang terus membangun sebenarnya sistem yang terintegrasi. Iya. Seperti itu. Makanya tadi menyambut baik sekali Memory of Understanding yang sebaiknya dapat dilakukan di antara Mahkamah Agung juga untuk menindaklanjuti kembali adanya Memory of Understanding yang sebelumnya mengenai MOU. Juga PKS-nya juga sudah perjanjian kerjasama. Iya. Ya. Sudah. Saya nggak boleh menyekat-nyekat nanti dikira partai saya. Yang harus diperbaharui lagi untuk menindaklanjuti banyak hal yang mungkin supaya bisa dapat lebih sinkron, dapat lebih sejalan dalam prakteknya di lapangan, sehingga pelayanan publik yang selama ini sedang kita jalankan, pembangunan zona integritas yang tujuan akhirnya adalah survei kepuasan dan peningkatan pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih pasti seperti itu ya Pak. Jika kita nanti memiliki Memory of Understanding, nanti kami akan sampaikan masukan dan juga hal baik yang sudah kita peroleh dalam kita punya podium podcast dari Badan Peradilan Umum ini. Sangat banyak sekali belajar dari hal-hal yang Bapak sampaikan, baik hal-hal yang tadi sifatnya teknis, bahkan dasar-dasar hukum yang dapat dipergunakan nanti dalam hal pengadilan mengalami kembali masyarakat yang hendak memiliki perubahan nama ataupun mengajukan pembetulan nama. Selanjutnya mungkin dapat ditambahkan juga mengenai ini Pak, dokumen kependudukan itu kan masyarakat juga sering mengajukan mengenai perbaikan tahun kelahiran, perbaikan
tempat kelahiran, bahkan seperti itu. Apakah itu yang termasuk harus membutuhkan penetapan pengadilan juga, Pak? Jadi sebenarnya kalau dulu dia sudah mengaku tempat kelahirannya misalnya di sini, terus kemudian berubah lagi di sini, gitu kan kayaknya susah juga ya. Apa bisa seperti itu ya? Kan? Jadi memang ketika kita tadi kan masalah apa namanya nama tadi ya, Siap. ini beda lagi nih. Ya, beda lagi, Pak. Ini adalah mengenai data kependudukan, bukan nama. Ya. Nah, data. Jadi saya akhirnya begini, sebelum saya jawab ini, akhirnya bahwa ketika kita memiliki anak, siapapun dia, maka tolong segera dicatatkan, dilaporkan ke Dinas Dukcapil sesedini mungkin, sehingga kemudian diterbitkan dokumen kependudukannya, diterbitkanlah akta kelahirannya, dimasukkanlah dalam kartu keluarga, ya kan? Maka kalau sudah ada akta kelahiran, ada kartu keluarganya, ya itulah yang dipakai terus. Ya kan? Kemudian jangan di tengah jalan ada kepentingan apa kemudian menjadi dirubah, ya kan? Menjadi dirubah. Kalau itu kan sekarang ke poinnya, kalau penduduk tersebut punya data, ya, yang valid mengenai hal tersebut yang tadi itu, ada dokumennya, maka itu bisa dilakukan. Ya kan, dilakukan misalnya perubahan nama itu, perubahan dokumen. Ya kan? Kalau tidak bisa, ya kan, kalau tidak bisa dengan tidak ada dokumennya, tapi maunya pindah, maunya apa sih? Lahirnya di sana, peta lahirnya sekian, nggak ada dokumen sama sekali. Itu harus dengan penetapan pengadilan. Jadi memang hal-hal seperti ini mungkin jarang sekali dibicarakan secara terbuka seperti itu ya Pak. Bahwasanya memang pada prakteknya hal-hal seperti ini terjadi Pak gitu loh. Iya. Lahirnya hari ini di Garut, nanti 20 tahun lagi lahirnya menjadi di Lembang misalnya seperti itu kan Pak. Itu terjadi, makanya perlu juga kita nanti biar didengar oleh semua Sobat Badilub dan juga masyarakat pada umumnya, pandangan-pandangan yang kita bicarakan hari ini semoga saja bisa dapat menjadi acuan bagi kita, ya baik warga peradilan maupun masyarakat pada umumnya tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencatatan nama gitu, dan bagaimana harapannya pencatatan nama itu di awal sekali supaya dapat dilakukan secara tertib ya Pak, seperti itu. Jadi pegangan pada dokumen-dokumen selanjutnya kan seperti itu ya Pak. Betul. Saya strongly menyarankan itu karena sering sekali jadi ketika sudah dewasa ini malah terjadi perubahan-perubahan karena memang dulunya kita tidak aware. Nah, karena itu kita sarankan betul dari awal semuanya. Pak, bolehkah kami mengetahui, nah untuk dapat tadi Bapak sudah sampaikan ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan untuk menyentuh masyarakat, ada Dukcapil menyapa seperti itu ya Pak. Boleh kami tahu apakah hal-hal yang dilakukan oleh Dukcapil dalam menyapa seperti itu ada feedbacknya Pak yang dapat kita melihat bahwa masyarakat sudah dapat lebih aware mengenai pencatatan dokumen kependudukannya? Betul, sangat berkorelasi positif dan sangat signifikan. Dulu itu tahun 2019, ketika kami belum menyapa masyarakat, itu permohonan-permohonan di call center kami sehari bisa sampai 30.000 dari seluruh Indonesia. Setelah kami melakukan secara rutin, sekarang hari-hari kemarin kami hari Jumat bulan saya baru manggung juga, itu kami pantau turun dan sekarang tahun 2023 ini tidak pernah sehari itu problematika atau pertanyaan tidak pernah ada lebih dari 1.000. Itu artinya sangat signifikan, berkorelasi positif. Kira-kira masyarakat sangat terdorong, terbantu untuk memahami tugas-tugas dan kewajibannya sebagai masyarakat ya Pak ya. Seperti itu. Hal itu menyadarkan juga kita bahwa sebenarnya semua bagian daripada instansi pemerintah sedang terus mencoba membangun dirinya agar bisa selaras dengan kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat seperti itu ya Pak ya. Yang dilakukan oleh Dukcapil dan juga Mahkamah Agung. Kembali lagi kepada tadi itu, bagaimana supaya nanti kita dapat sama-sama menggagas perjanjian kerjasama yang tadi Bapak maksudkan itu, semoga nanti
pada level Bapak yang merupakan direktur, hal ini dapat kita bangun bersama-sama lagi ya Pak. Iya. Seperti itu, sudah banyak sekali yang tadi kami pelajari. Apakah ada hal yang sekiranya Bapak anggap penting sekali untuk disampaikan kepada Sobat Badilum maupun masyarakat pada umumnya mengenai dokumen kependudukan dan penetapan pengadilan, begitu Pak? Silahkan Pak. Ya, kembali lagi ke topik kita tentang perubahan dan pembetulan nama, ya kan? Jadi kepada sobat podium semuanya, bahwa memang betul ketika itu perubahan nama itu harus melalui putusan pengadilan. Namun kalau pembetulan nama, sekali lagi ya, itu tidak perlu. Sehingga kalau nanti ada pemohon-pemohon, ini pesan saya, kalau ada pemohon-pemohon yang terkait dengan perubahan nama yang memang harus ditangani. Tapi kalau ada permohonan-permohonan yang memang memohonnya terkait dengan pembetulan nama, silahkan dipersuasi yang baik, disarankan kepada pemohon untuk segera berhubungan atau berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Nanti kami juga tidak tinggal diam sekarang setelah saya tahu hari ini, karena saya sebelumnya belum tahu. Hari ini saya tahu, maka saya juga akan menambah porsi saya untuk ngobrol dengan teman-teman kami di Dukcapil, agar tidak sebentar-sebentar disarankan ke pengadilan, kira-kira gitu kan, kira-kira itu Mbak. Terima kasih. Untuk akhir mungkin daripada perbincangan yang sangat sebenarnya masih banyak sekali mau dibicarakan, tetapi waktu juga yang membatasi kita, apakah ada yang dapat dihubungi baik WhatsApp ataupun nomor call center atau apa-apa yang agar dapat menjadi pengetahuan bagi Sobat Podium maupun warga peradilan Pak? Ada, silakan. Kemarin saya minggu lalu saya bicara di forum IPPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Saya berikan nomor handphone saya itu. Meriah juga rupa-rupanya setelah itu. Nggak apa-apa, karena tugas kami memang memberikan pemahaman atau kami bisa membantu teman-teman. Tapi ada call center sebenarnya. Silakan Sobat Podium, nanti kalau ada yang terkait dengan yang kita diskusikan ini, silakan, kami ada Halo Dukcapil di call center 1500 1500 537. Ya. Ada itu. Silakan dikontak ke nomor itu, atau juga ada nomor HP juga ada. Nomor HP di call center juga itu 0811 800-5373. Kemudian juga ada Facebook, Ditjen Dukcapil. D-nya besar, dua-duanya D-nya besar ya, spasi. Ditjen spasi Dukcapil. Atau Twitter, @CC maksudnya, CC kecil Dukcapil. Silakan kontak saja nomor-nomor itu. Nanti tentu kami punya petugas yang standby. Petugas kami itu banyak, Mbak. Petugas kami itu paling tidak ada 20 orang yang standby. Dan itu sampai jam 10 malam. Dari jam 6 pagi. Ada dua shift, kadang-kadang bahkan 3 shift. Kalau mendekati pemilu sebentar lagi ini 3 shift nih. Sekarang masih 2 shift. Begitu. Jadi untuk menjawab semua problematika yang ditanyakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Baik Bapak, terima kasih. Kalau agak menyimpang sedikit ya Pak, sekarang ini kan kami sedang membangun MOU besar-besaran mengenai surat pos tercatat dengan kantor pos ya Pak, dengan PT Pos seperti itu. Nah, untuk menindaklanjuti hal itu, semua kantor pos di kabupaten, di provinsi, dengan pengadilan itu sama-sama menunjuk PIC Pak. Nah begitu, apakah nanti dapat kita bangun juga sampai ke sana ya Pak ya? Maksudnya di dinas di kabupaten misalnya ada juga PIC-nya, kemudian di pengadilan juga ada PIC-nya. Setiap kali kita menemukan kendala seperti tadi itu, mau mengajukan pembetulan, kita dapat saling berhubungan. Apakah nanti mungkin ke depan dapat terbangun sistem yang seperti itu? Tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Bisa saja. Kalau memang itu adalah untuk mempermudah, nah, itu tentu bisa. Tentu kita diskusi berikutnya, saya kira ketika kita juga mendiskusikan mengenai MOU dan perjanjian kerjasama. Sejauh mana
isinya nanti seperti apa tentu harus dalam sekali, bukan hanya tentang yang kita diskusikan seperti yang tadi kami sampaikan, ada juga terkait dengan isbat nikah akan saya usulkan nanti, kira-kira itu. Terima kasih banyak Bapak pencerahannya hari ini. Untuk mengakhiri perbincangan ini, apakah ada Bapak pantun, closing statement atau apa yang mau disampaikan Bapak? Waduh, pantun saya nggak. Nama itu merupakan penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Pencatatan nama itu adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan. Oke. Maka pencatatan nama itu, memberi nama dan mencatat nama itu harus dilaksanakan dengan cermat, sehingga tidak banyak di kemudian hari, ya, dengan saksama memberikan kepastian, tidak berubah-ubah, kemudian juga yang mudah dibaca, kemudian juga kadang-kadang nama itu banyak ditafsirkan, multitafsir sehingga harus dirubah, maka nama itu jangan yang multitafsir, ya, sehingga penulisan nama yang pertama kali pada dokumen kependudukan itu, ya kan, semakin sedikit problemnya kata biasnya gitu. Betul, kayak gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga dan bagi kita yang kebetulan saya di Dukcapil, kemudian ada sobat podium yang ada di di Mahkamah Agung dan jajarannya, itu tentu kita kan memang penduduk itu kan akan datang baik kepada kami ataupun kepada pengadilan. Oleh karena itu, ya, kami tentu meskipun masalahnya sekecil apapun, kami layani dia dengan baik. Meskipun juga, ini begini. Dan kami sekali lagi kepada Mahkamah Agung juga seperti yang tadi sudah saya sarankan, begitu. Disarankan memang itu hanya pembetulan aja, disarankan dengan persuasi yang baik. Saya kira tugas kita itu kan satu, terutama tugas saya adalah membahagiakan masyarakat. Maka berbagai cara kami lakukan untuk membahagiakan masyarakat. Orang yang datang ke Mahkamah Agung, ke pengadilan, mungkin datangnya sungguh-sungguh, begitu pulangnya dia senyum, pasti dia itu bahagia. Dan itu amal baik kita. Demikian Pak Tardi, terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak untuk semua yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga menjadi pegangan bagi semua pelaksanaan nanti di lapangan yang kami kerjakan, terutama di petugas pelayanan terpadu satu pintu kami yang seringkali mengalami kendala ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam podcast Badan Peradilan Umum pada hari ini, memberikan banyak materi yang sangat kami butuhkan dalam pelaksanaannya. Semoga seperti Bapak sampaikan tadi, karena saya juga pun hari ini dan juga semua tim yang ada di sini sudah bisa tersenyum juga setelah mendengarkan paparan dari Bapak. Berarti menjadi amal jariah dan juga amalan yang tidak terputus bagi Bapak yang telah mencerdaskan semua sobat podium dan juga masyarakat pada umumnya. Demikian hari ini bincang-bincang kita yang luar biasa dengan tamu kita yang sangat spesial, Bapak Tafib dari Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah hadir bersama tim hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akan jumpa kembali dalam podcast Badan Peradilan Umum yang selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.